Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan, ditemani oleh burung-burung murai batu. Nah, hari ini teman-teman, hari Minggu ya, 27 Januari, dan selesai pertandingan antara Las Palmas berhadapan dengan Madrid dan Barcelona berhadapan dengan Villarreal ya. Jadi kita udah tahu yang juara di La Liga itu udah pasti bukan Barcelona, yang juara di Copa del Rey itu udah pasti bukan Barcelona, apalagi di Liga Champions. Dan musim depan Barcelona dipastikan tanpa Xavi Hernandez. Jadi selain kita bahas pertandingan, bagaimana jalannya pertandingan antara Barcelona yang kalah 5-3 di kandang sendiri oleh Villarreal, kita akan bahas masa depan Barcelona. Karena Xavi sudah membuat statement bahwa musim depan, yaitu di bulan Juni, berarti dia tidak lagi menangani Barcelona. Keputusannya benar apa enggak kita bahas. Gue udah males teriak-teriak, gue udah males ngumpat-ngumpat. Jadi karena energinya udah terkuras nonton Barcelona, kita bahas secara taktikal. Ada perbedaan di starting line up. Oriol Romeu main, De Jong, Gundo di depan, Oriol, lalu ada Lemine, Felix, dan Lewandowski. Ini line up yang gue pengen sebenarnya. Dan di belakang ada Konde, Ford, lalu Chris dan Araujo sebagai kapten. Dan kiper tentunya ada Iñaki Peña. Kalau kita nonton Barcelona, harusnya itu nggak usah ada babak pertama, karena udah pasti kebobolan duluan. Atau nggak usah ada menit dari 1 sampai 15. Ya walaupun golnya di menit atas gitu kan, udah pasti. Ini orang-orang yang udah sering golin Barcelona itu kayak Gerard Moreno, Guedes, bahkan pemain Barca ini, Lais Akromak cetak gol juga. Dan ada gol-gol yang aneh. Maksud gue anehnya adalah tambahan waktu 8 menit bisa kebobolan Barcelona di menit 90 plus 9, 90 plus 12. Maksud gue harusnya yang comeback tuh Barcelona gitu, yang comeback jagoannya, bukan yang comeback lawannya kalau perspektif dari Barcelona. Cuma ya udah adanya seperti itu. Permainan ini hanya Gundogan yang main di lini tengah. Ya gue nggak tahu, Frenkie De Jong ada yang bilang kalau misalkan defense jelek, kalau defense dia bukan DM murni. Tapi ya tolonglah, walaupun lu bukan DM murni De Jong, kalau lu ngeliat orang jatuh kan dibantuin, bukan ditonton. Kalau lu ngeliat orang lagi kesusahan, ditolong, bukan ditonton. Maksud gua nggak perlu lu jadi defense midfield untuk membantu tim lagi diserang, tim lagi kesusahan gitu. Kesadaran aja, awareness defense-nya itu belum ada di Barcelona. Gol Gerard Moreno, ini Sorloth emang selalu merepotkan Barcelona. Bahkan dari dia sebelumnya Sociedad ya. Sociedad. Dia selalu merepotkan Barcelona. Dan ini striker kayak Haaland ya, badan gede. Bahkan sebenarnya dia dribblenya lebih lengket dari Haaland, kaki kiri dia. Tapi dapat teman yang pas, ada Gerard Moreno senior di La Liga, ada Guedes itu dari Valencia, dan Lais Akromak dan sebagainya. Villarreal tampil nggak terlalu nih. Villarreal tuh sempat ke semifinal Liga Champions, tapi mainnya tuh ultra defense. Ketemu Barcelona sekarang nggak perlu ultra defense, karena Barcelona pasti kebobolan. Kalau tim udah bisa golin duluan sama Barcelona, itu udah harusnya bisa menang. Nah, Gundogan itu main sendirian di tengah. Lalu terciptalah satu gol dari Moreno, gol lagi, gol kedua itu copot bola dari Cancelo. Bahkan Cancelo minta maaf, dia tampil jelek. Ini Cancelo mah gue respect Cancelo kan. Lalu sempat Barcelona membalas, ada Gundo 2-1. Lalu siapa ya? Kenapa gue lupa tuh. Habis Gundo 2-1, pokoknya yang bunuh diri ketiga habis Gundo, Pedri main babak kedua. Ini Pedri main babak kedua sebenarnya lebih efektif, tapi ya tetap nggak punya stamina gitu kan. Lalu dibalas di menit jadi 3-3, jadi 4-3, jadi 5-3. Jadi 5-3, maksud gua kan gawangnya sama ukurannya, nggak lebih gede Barcelona. Kan kipernya sama.
punya tangan, kok bisa lebih banyak kebobolannya. Mas gua gini, oke, Xavi nggak bisa melatih. Oke, kita tahu Xavi segitu aja. Gue udah nurunin ekspektasi bahwa ini pertandingan kalau nggak seri, ya kalah tipis. Karena menurut gue clean sheet agak susah buat Barcelona. Cuma kalahnya 5-3. 5-3. Ini Iñaki Peña kadang kabel merahnya udah copot kali, kegunting apa ya. Araujo Christensen juga spare partnya kalau motor akinya udah soak. Businya udah harus diganti atau nggak ngerti gua. Konde main oke. Secara fisik, secara stamina dia mungkin mau ngebalas kekalahan kemarin lawan Bilbao. Dia naik turun. Lamine Yamal juga. Mungkin lu sebel Lamine Yamal itu melakukan shoot ya on target atau off target, tapi sering dilakukan. Walaupun salah, gue masih happy ngeliat Lamine Yamal, lu berani nge-shoot. Lu gocek udah bisa, sprint udah bisa, protect ball udah bisa, shoot belum bisa. Daripada di latihan doang, dicoba mending di situ. Gue nggak masalah gitu. Cuma ya gimana Barcelona nggak bisa create chance, bagaimana Barcelona nggak bisa buka ruang, jarak antar pemain terlalu jauh. Itu kan dasar-dasar Barcelona udah. Makanya gue bilang Barcelona udah meninggal. Di situ Barcelona udah meninggal. Oriol Romeu, ya dia sekalinya ada di fan midfield. Oriol Romeu, ya passing juga beberapa passing error, ngambil bola jadi pemutus serangan nggak putus juga, menjadi guntingnya tumpul. Bingung gua jadi Barcelona. Sekali lagi gue bilang, pun kalau bukan Xavi udah tahu segitu aja, tapi pemainnya ini loh spiritnya nggak ada. Gue ngeliat Gundogan sampai nangis, Cancelo sampai minta maaf. Dia pemain-pemain gitu aja yang kelihatan. De Jong, ya ampun, De Jong. Tadi udah gue bilang, De Jong selain defense midfield, lu harus punya kesadaran buat nolongin temen lu yang lagi susahan gitu. Jadi berat memang buat Barcelona. Setelah itu Xavi membuat statement bahwa dia akan keluar di akhir musim. Ya, dapat titel nggak dapat titel, dia nggak bilang itu, tapi intinya dia bakal keluar di akhir musim. Kalau menurut gua, keluar di akhir musim atau keluar secepatnya itu sama aja. Ibaratnya apa ya? Lu udah tahu lu mati kapan, tapi dosa dan pahala lu tuh nggak berkurang, nggak bertambah. Jadi kayak mending mati secepatnya gak sih? Gitu loh. Harapan tinggal apa? Liga Champions itu bukan harapan, mustahil. Mending Xavi keluar kalau menurut gua. Ini masih kejahatan Laporta sih. Laporta bilang hanya Xavi lah yang pantas untuk ngerasa dirinya layak atau tidak di Barcelona. Seperti itu. Karena Deco juga dibilang lagi nyari agen-agen pelatih gitu kan. Nah kalau menurut gua, Xavi bisa keluar secepatnya. Karena gak ada perubahan. Di La Liga poin udah jauh sama Madrid. Copa del Rey udah gak mungkin. Liga Champions daripada Xavi, maksud gua lebih, lu dipecat sebagai lu mengundurkan diri dengan pelatih yang nanti bakal kebantai di Liga Champions. Mending caretaker aja. Xavi keluar, pelatih cadangan masuk. Siapapun pelatih cadangan gua ngerasa ya walaupun pasti beda, license-nya beda, tapi minimal Barcelona pemainnya kayak ini Xavi udah nggak ada pemain, lu bisa gak? Nah kayak gitu. Karena gue ngerasa Xavi tidak bisa memanfaatkan pemain-pemain atau kualitas-kualitas pemain yang seharusnya bisa lebih dari sekarang untuk Barcelona. Nah apakah dengan Xavi, tidak adanya Xavi itu bisa minimal beda? Gue sih mengharapkan itu. Jadi ya Xavi udah bilang ke board kalau Juni dia akan keluar. Ya gue nggak tahu pelatih siapa. Seperti yang gue bilang, Laporta ini jahat. Kalau emang dia cinta sama Barca, bukan cinta sama dirinya sendiri, dia akan pecat Xavi. Dia harus cari cara ambil pelatih yang nggak terlalu mahal lah. Atau gue tahu pasti setiap pelatih mau ngerombak, setiap pelatih pasti mau datang atau mau jual pemain. Itu yang nggak bisa dikabulkan oleh Laporta, sehingga dia menahan Xavi. Ngelihat Barcelona yang sekarang, gue yakin Laporta udah tahu Xavi segitu doang. Tapi karena kalau dipecat Xavi sekarang, PR spotlightnya ke Laporta. Kita pasti nungguin Laporta kalau mana lu udah pecat Xavi, mana pelatih baru, mana kayak gini. Dia nggak mau digituin. Mending Barcelonanya rusak dan Xavi jadi kambing hitam gitu sih. Kalau gue jadi presiden Barca, gue cepat ambil keputusan.
gue berhak di situ karena selain fans yang punya Barca udah terlalu nggak ketolong, Barcelona udah nggak ada nyawanya itu. Mending ya kalau gua jadi Laporta, gua pecat Xavi, kasih pesangon, naikin caretakernya, karena hasilnya pun sama aja di La Liga. Copa del Rey udah nggak dapet. Ya banyak beberapa caretaker yang mampu melaju jauh menjadi juara di Liga Champions. Gue juga nggak ngarep itu, kayak Di Matteo waktu di Chelsea. Banyak beberapa caretaker yang melesat jauh di Liga Champions banyak, cuma gue nggak ngarep itu. Ngarepnya adalah Xavi keluar. Tapi kalau alasan Laporta menahan Xavi karena dia legend, takut Xavi nggak ada kerjaan, itu masih bisa masuk akal dan gue terima. Tapi kalau alasan Laporta menahan Xavi demi Barcelona lebih baik, dan melempar bola ke Xavi sampai bilang cuma Xavi yang bisa memutuskan dia bisa stay atau enggak di Barcelona, itu jahat, itu kejam menurut gue. Gimana menurut kalian? Oke, gitu aja. Bentar lagi hari ini kita akan nonton Indonesia berhadapan dengan Australia. Mudah-mudahan Indonesia menang. Semangat timnas, sehat-sehat selalu buat kita semua.